Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada Jumat Agung tahun 2021, Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Peringatan ini bukan bertujuan untuk mengajak saudara menangis atau meneteskan air mata karena kesakitan yang dialami Tuhan Yesus, atau untuk memunculkan belas kasih yang mendalam kepada Yesus atas penderitaannya. Sebab bukan itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tetapi lewat firman ini, kita hendak dibawa pada pengenalan siapa kita sesungguhnya, dan menyadari apa yang sudah kita perbuat, apa yang harus kita perbuat ke depan, sehingga pengorbanan Yesus di kayu salib berguna bagi kita. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan di kayu salib, ada peristiwa yang tidak biasa terjadi. Matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Peristiwa ini ditanggapi berbeda oleh orang-orang yang menyaksikannya. Ada yang takjub dan ada yang pulang ke rumah dan memukul-mukul dirinya. Reaksi seseorang terhadap sebuah peristiwa memang bisa berbeda, sesuai dengan apa yang dipikirkan dan yang telah diperbuat seseorang itu. Seorang kepala pasukan takjub melihat peristiwa itu dan memuliakan Allah. Ia berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar. Tidak ada beban yang dirasakannya ketika peristiwa itu terjadi. Sebab memang ia merasa tidak berbuat jahat kepada Yesus, kalaupun ia turut dalam penyaliban itu. Tampaknya ia ada di tempat itu hanya seperti seorang polisi yang memasukkan tawanan ke dalam penjara. Ia melakukannya bukan karena rasa benci kepada tawanan itu, tetapi karena itu memang tugasnya. Jadi sangat dipahami kenapa tampaknya tidak ada beban moral baginya, tetapi yang ada hanyalah rasa takut, ucapan yang memuliakan Allah. Berbeda dengan orang banyak yang berkerumun menonton kejadian itu. Setelah melihat peristiwa itu, mereka pulang ke rumahnya dan memukul-mukul dirinya. Tidak diragukan lagi, hal itu terjadi karena mereka merasa bersalah atas perbuatannya kepada Yesus. Mereka lah orang-orang yang membenci Yesus, yang menginginkan kematian Yesus. Sebenarnya, apa yang membuat mereka sangat membenci Yesus? Jawabannya adalah ketidaktahuan dan ketidakpercayaan mereka tentang kebenaran sejati. Tidak dapat dipungkiri, mereka takjub dengan mujizat-mujizat Yesus, takjub dengan pengajarannya. Tetapi di samping itu, ada banyak hal yang mereka tidak sepaham dengan Yesus. Ada banyak hal yang mereka tidak tahu. Perkataan Yesus maupun perbuatan Yesus seringkali menimbulkan ketersinggungan mereka. Di samping itu, mereka juga sudah punya pemahaman tentang kebenaran sebelum Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka sudah diajari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan bahkan mereka sendiri adalah guru-guru agama yang merasa dirinya sudah sangat mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang tata krama dan etika berdasarkan hukum Taurat, sehingga mereka merasa patut dan layak mengoreksi apa yang diperkatakan dan diperbuat Yesus yang menurut mereka tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang guru. Yesus pernah menyembuhkan pada hari Sabat. Lalu mereka berkata, "Pantaskah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Mereka mengira Yesus keliru atas perbuatannya yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, sebab perbuatan itu menurut mereka melanggar hukum Taurat.
Yesus juga pernah marah besar di bait suci karena di sana ada praktek jual beli. Melihat itu, mereka berusaha membinasakan Yesus. Lihat Markus 11 ayat 18. Tampaknya menurut mereka, perbuatan Yesus ini sungguh tidak sopan dan tidak beretika, sebab ia marah tanpa memikirkan perasaan orang lain yang berjualan di situ. Yesus juga menegur mereka di hadapan banyak orang atas kejahatan dan kebodohan mereka. Ia pernah berkata, "Hai engkau orang jahat, hai engkau orang munafik, celakalah engkau," dan lain sebagainya. Semuanya ini menambah kebencian mereka kepada Yesus, sebab tidak ada guru agama yang mereka kenal berkata-kata seperti itu. Dan bukan hanya itu, Yesus terkesan sombong bagi mereka, sebab Yesus pernah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Mereka pun berkata, "Bukankah hanya Tuhan Allah yang bisa mengampuni dosa? Siapakah dia ini? Dia mau menyamakan dirinya dengan Allah?" Kebencian ini tidak terbendung lagi, hingga mereka mencari kesempatan untuk membawa Yesus kepada kematian yang tragis, tergantung di kayu salib. Dan anehnya, mereka merasa tidak bersalah melakukan itu, sampai pada detik-detik terakhir Yesus menghembuskan nafasnya dan berkata, "Kepadamulah kuserahkan nyawaku." Saat itulah mereka baru menyadari dan menyesal atas apa yang sudah mereka lakukan terhadap Yesus. Mereka pulang ke rumah dan memukul-mukul tubuhnya. Tapi inilah kasih yang sempurna. Sekalipun mereka telah berbuat jahat kepada Yesus, Yesus tidak membenci mereka. Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengampuni mereka. Sebelum ia menyerahkan nyawanya kepada Allah, ia berdoa kepada Tuhan supaya mereka diampuni, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan setelah semuanya selesai, barulah ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita juga sangat dikasihi Yesus. Sekalipun kita bodoh, tapi merasa pintar, tetap saja ia ingin menyelamatkan kita. Dia sekarang sudah di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi bukan berarti ia membiarkan kita dalam kebodohan. Ia sudah mempersiapkan dan mengutus hamba-hambanya untuk mengajari semua orang dalam kebenaran. Dicurahkannya rohnya atas mereka, supaya mereka tahu menyampaikan kebenaran sejati. Dilakukannya dan disertainya mereka sepanjang masa, supaya mereka tahan menanggung penderitaan. Dengarkanlah mereka yang datang dalam nama Tuhan, yang memberitakan kebenaran Kristus. Jangan seperti orang-orang banyak yang hidup sejaman dengan Yesus, yang suka mengomentari perkataan dan perbuatan Yesus seolah-olah mereka lebih tahu. Ikutkanlah pengajaran yang disampaikan utusan-utusannya yang berkata-kata dalam kebenaran firman Tuhan. Jika ia menegur, jangan tersinggung. Jika ia berbuat berbeda dari yang saudara pahami, jangan membencinya. Sebab utusan Tuhan yang benar tidak pernah bermaksud dan merencanakan bencana atau kecelakaan orang-orang yang diajarinya. Kecuali nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu yang hanya ingin menyenangkan hati pendengarnya tanpa memikirkan keselamatan orang-orang yang diajarinya. Lihatlah dan tirulah perilaku murid-murid Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus menegurnya dengan keras, baik di depan orang banyak maupun ketika sendirian, mereka tidak memberontak dan melawan Tuhan Yesus. Yesus sering berkata kepada murid-muridnya, "Hai engkau yang kurang beriman, hai engkau yang tegar tengkuk, hai engkau yang kurang berpengertian," dan lain-lain. Tetapi tak pernah sekalipun mereka menjawabi atau memberontak kepada Yesus, atau keberatan dengan perkataan-perkataan itu, atau bermufakat untuk membunuhnya, atau berencana meninggalkan Yesus. Tidak pernah. Sebab mereka tahu Yesus adalah gurunya yang akan tuntun mereka sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu hidup yang kekal. Percaya saja kepada Tuhan Yesus tidaklah cukup, tapi harus paham tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab orang yang tidak paham cenderung akan berbuat jahat.
walaupun ia tidak menyadarinya. Ia akan tetap merasa pintar, benar, dan pada akhirnya akan menyesal. Kalau menyesal di saat Yesus sudah datang kedua kalinya, tak ada lagi gunanya itu. Jadi rendahkanlah hati di hadapan Tuhan, perkataannya, pengajaran yang disampaikan utusan-utusan Tuhan Yesus. Niscaya pengorbanan Yesus di kayu salib tidak sia-sia. Yesus sudah dengan rela menyerahkan nyawanya untuk hidup kita. Dengarkan dan lakukan apa yang Ia kehendaki, dan jangan mengeraskan hati, supaya kita dapat bersorak dan merasakan ketika Ia datang untuk kedua kalinya. Amin.